Ambil ya? Ya, mereka kan biasanya bukan yang berikan pakaiannya itu. Mas ini yang tuntut siapa? Nanti ditanya apa? Yang pertama yang kita tuntut itu adalah dilarang atau terpaksa atau dipaksa macam-macam, karena faktanya seperti itu, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan. Nah, waktu pengukuhan kemarin kalau dilihat di YouTube semua tidak pakai jilbab. Hanya setelah rame kemarin latihan pakai. Nah, hari ini kita mendaftarkan gugatan ini, tergugat satunya adalah Presiden Jokowi, penanggung jawab pelaksana upacara ini. Yang kedua adalah BPIP. Kenapa kita gugat? Karena menurut pendapat kami ini jelas-jelas tindakan ini melanggar Undang-Undang HAM. Dan ini belum pernah dalam sejarah, karena sejak era reformasi sampai 2023 tidak ada larangan berjilbab. Memang aturannya BPIP tidak jelas melarang, tapi dari format gambar itu jelas tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab. Siapa yang mengajukan gugatan? Satu, saya selaku Ketua LP3HI. Yang kedua adalah Bapak Boyamin selaku Ketua Yayasan Mega Bintang. Ketiga, Bapak Rus Utaryono selaku pengurus dan anggota Yayasan Mega Bintang. Nah, apa yang akan dimintakan dalam gugatan ini? Yang pertama, ini kita daftarkan tadi jam 11. Ini tanda bukti daftar secara online, sudah terdaftar, sudah bayar panjer juga. Nah. Yang komajusan. Oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, Hilang. Subsan Mas. Nah, hilang. hilang. Oke Mas, lanjut Mas. Mungkin Mas Dwi atau Mas Utomo selaku lawyer bisa menambahi petitumnya apa, atau menambahi apa yang diminta secara singkat atas gugatan ini. Jadi yang diminta di sini adalah kaitannya sebagai penanggung jawab. Di situ ada BPIP, di situ kemudian ada yang kemudian bertanggung jawab. BPIP itu di bawah dari Presiden Jokowi, maka itu yang kita gugat di situ adalah perbuatan melawan hukum karena adanya upacara pengukuhan kemarin di Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Itu yang kita gugat adalah perbuatan melawan hukumnya, karena dalam upacara tersebut tidak dipaksa, terpaksa melepas jilbabnya, ya seperti itu. Terus kemudian atas kerugian tersebut kita meminta uang sejumlah 100 juta rupiah untuk biaya pemulihan psikologis para peserta atau anggota Pasibra tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya kemudian dengan ganti rugi karena kemudian melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga 100 juta. Terus kemudian imaterialnya kita 0 rupiah. Kemudian kita juga meminta untuk tergugat 1 dan tergugat 2, dalam hal ini Presiden dan BPIP, untuk kemudian menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa, baik televisi dan online, secara online. Kemudian kita juga meminta untuk majelis nanti untuk memerintahkan kepada tergugat 1 memberhentikan tergugat 2, dalam hal ini adalah
kepala BPIP untuk diberhentikan. Itu intinya seperti itu. Apakah dengan kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-gesa dan hari ini harus terdaftar karena ingin besok itu 17-an sama seperti 17 kemarin yang memang berhijab pakai berhijab, dan terbukti kemarin waktu pengukuhan tidak ada namanya tidak pakai, kemudian polemik boleh pakai, siapa yang jamin? Karena aturannya juga tidak dicabut. Makanya hari ini kita daftarkan. Kita berharap besok semua akan seperti biasa-biasa. tanya lagi, ini kan bahwa dari pihak penggugat ini kan dengan gugatan material tadi yang 100 juta atas kerugian secara psikologis yang para paskibraka, apakah itu juga sudah dari pihak penggugat ini sudah confirm ke yang bersangkutan itu untuk mengajukan gugatan? Kalau nanti menang, uang akan kita serahkan sana. Enggak, artinya koordinasi dengan... Oh, enggak ada. Ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Kita murni ingin penegakan hukum dalam rangka yang karena ini melanggar ketentuan HAM ya harus diluruskan. Dan kita ini menjadi pembelajaran. Katanya ingin toleran. Sudah berjalan baik kok di akhir kok seperti ini. Makanya kita ingin meluruskan ini semua. Niat kita baik. Artinya aturan tentang paskibraka itu melanggar atau menabrak undang-undang HAM gitu ya? Ya, dan ini terbit tahun 2004. 2024. Nomor 35 tahun 2024 mengenai standar pakaian, atribut, sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Nanti jadi bentuknya cuma seperti ini. Mas, mungkin terkait dengan alasan dari pihak BPIP dengan penyelarasan itu sendiri, kalau menurut jenengan seperti apa, Mas? Indonesia kan multikultur, katanya juga toleran. Kenapa harus disamakan? Faktanya memang tidak sama. Dan sejak kemarin, tahun-tahun kemarin tidak ada masalah. Ini kan sumber masalah kan? Kenapa sesuatu yang sudah berjalan baik menjadi tidak baik? Kalau ini peraturan baik, mesti tidak akan terjadi polemik kan? Itu aja. Rasa keadilan masyarakat kan di situ. Ngapain buat aturan yang aneh-aneh? Dan Undang-Undang HAM pasal 22 jelas loh, memberi kebebasan dan tidak akan ada semacam menghalang-halangi. Ini aturan kan menghalang-halangi kan? Ini kalau dilaporkan ke Komnas HAM bagaimana? Maka kita tidak terlalu jauh ke situ, kita hanya ingin mengingatkan ini. Dewasa itu umur berapa? 18. Atau kalau perdata 21. Dan yang pertanyaan ketiga, itu buatnya secara sukarela atau apa, kan kita tidak tahu, saya tidak menuduh. Tapi secara aspek hukum, anak umur berapa? Apa sah orang yang belum mempunyai kedudukan hukum buat itu? Saya tidak masuk konteks situasinya bagaimana, saya tidak. Nah, kenyataannya pemerintah daerah yang ngirim kan protes. Artinya kan tidak tahu itu. Makanya saya bersama teman-teman itu bukan orang baik, tapi mencoba menjadi orang baik dengan langkah ini. Ini tidak ada kepentingan yang aneh-aneh, kepentingannya murni bagaimana meluruskan aturan agar tidak menabrak aturan di atasnya. Kalau dari sisi agama ya, saya bukan orang Islam baik, tapi saya ingin lebih baik mengingatkan. Dan ini saya tunjukkan bentuk tolerannya apa? Kuasa hukumnya ini bukan Islam loh, yang satu Katolik loh, Pak Diodios itu mau membela, mewakili saya. Apa gitu? Mari saya berharap teman-teman ikut bantu saya biar aturan menjadi lurus. Ini bukan persoalan yang aneh-aneh tinggi jihad, enggak. Ini urusannya meluruskan aturan biar sesuai dengan aturan di atasnya. Jelas undang-undang HAM melanggar, ya.